Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrimana. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas keamanan jaringan yaitu tentang Try Hack Me. Di sini kita disuruh menjawab task-task tersebut. Di task pertama ini intinya kita berinteraksi langsung dengan target yaitu dengan menyentuh servernya. Analoginya itu seperti kita datang langsung ke sebuah gedung dan mencoba membuka pintu. Pentingnya karena kita berinteraksi langsung, jadi kegiatan kita ini akan terekam oleh jejak sistemnya. Untuk jawaban pertama kita tidak perlu menjawabnya ya. Dan yang kedua itu web browser. Jadi kita di sini belajar tentang bahwa browser bukan cuma buat nonton YouTube ya, tapi alat investigasi. Di sini ada toolsnya seperti developer tools F12, plugin, Waveflizer. Untuk jawabannya yaitu kita akan membuka link tersebut sini. Jadi kita disuruh menjawab soal-soal tersebut. Jadi kita hitung berapa soal. Itu adalah jejaknya. Ada 8. Nah, yang ketiga adalah ping. Di sini kita belajar menggunakan protokol ICMP atau Internet Control Message Protocol. Fungsinya yaitu untuk mengecek apakah target hidup atau online. Detail teknisnya itu kita belajar membaca nilai TTL-nya atau time to life dari nilai TTL jika bisa menebak OS target. Contohnya jika TTL sekitar 64 biasanya Linux, kalau 128 biasanya Windows ya. Dan tanya itu yang pertanyaan itu mana ya? Which option would you use to set size to data carried by ICMP echo request? Jadi kita suruh melihat lihat jejaknya yaitu dengan cara -s. Dan yang kedua itu what is the size of the ICMP header in bytes, itu ada 8 byte. Terus MS Windows Firewall blocking by default ya. Di sini kita menghitung IP targetnya yaitu ada 10. Keempat adalah traceroute. Traceroute yaitu intinya itu mempelajari alur yang dilewati paket data dari komputermu sampai ke server target. Yaitu fungsinya memetakan rute perjalanan data. Jadi threshold ini itu akan menggunakan hasil seperti ini. Ini jawabannya, yaitu jawaban untuk terminal traceroute A-nya dan jawaban traceroute B-nya. Ini dia. Dan pertanyaan ketiga yaitu in traceroute B, how many routers are between two system? Itu ada 26 sistem. Start the VM on the task tree dan are started on the box traceroute. Check how many routes atau hops are there between the attack bot and target MP. Jadi kita tidak perlu menjawab ini ya, karena sudah ada jawabannya. Itu task kelima. Task kelima ini kita disuruh uh,
kita disuruh belajar menggunakan protokol Telnet untuk berbicara dengan server. Itu begini caranya. Telnet 10.48.166.1.71 dan portnya yaitu 80. Kita karena sudah lama ya. Jadi intinya itu ada jawabannya di sini. Nanti misalnya kalau kalian terminal bisa, jadi kita bisa masuk contoh kayak telnet. Habis itu kita tambah ini get http 1.1 dan untuk hostnya adalah telnet. Nanti akan keluar servernya, mesin servernya, yaitu untuk mesin servernya itu Apache dan port yang digunakan virtual machine tersebut yaitu 2.461. Oke, lanjut kita ke netcat. Jadi untuk netcat ini intinya itu intinya itu adalah ibaratnya pisau lipat para teknisi jaringan dan hacker. Fungsinya itu yaitu lebih sakti daripada telnet. Netcat ini bisa digunakan sebagai klien untuk menyambungkan ke orang lain, atau sebagai listener, atau menunggu orang lain untuk menyambung ke kita. Yaitu dengan cara ini, nc-pn 10.48.166.7121. Ini adalah IP kita. Nanti akan keluar portnya dan port 21 ini, yaitu 0.17. Dan tak setuju itu menjelaskan tentang komen-komen tersebut, dan ini contohnya. Kita tidak perlu menjawabnya. Oke, sekian dari saya, Syahri Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.